Hai, saya Andreas Burdes. Semua orang pasti punya emosi. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Emosi positif misalnya ketika kita senang, happy, bahagia, berbunga-bunga, jatuh cinta. Nah, itu adalah contoh emosi positif. Tapi kita juga punya satu yang namanya emosi negatif. Yaitu misalnya ketika kita marah, kita cemburu, dendam. Dan emosi itu wajar kita miliki. Karena kita sebagai manusia, kita punya perasaan, pasti kita pernah merasakan emosi positif maupun emosi negatif. Nah, masalahnya terjadi ketika kita memiliki emosi negatif, lalu dikeluarkannya dengan cara negatif. Misalnya contoh dulu ketika kecil, ketika itu saya sedang main Football Manager, game tentang menjadi pelatih sepak bola seperti itu, karena tim saya kalah, saya emosi, lalu saya mencari remote TV, lalu saya banting sampai hancur. Setelah saya banting, saya baru sadar, saya udah kehilangan remote TV. Akhirnya semenjak itu ketika saya nonton TV, saya harus mencet sendiri tombol TV saya. Dan saya beli lagi remote-nya, akhirnya rugi seperti itu. Emosi sesaat, saya keluarkannya dengan emosi negatif, akhirnya rugi juga. Lalu saya dulu juga pernah emosi marah-marah terhadap seseorang, lalu yang saya lakukan adalah saya datang ke orang tersebut, saya langsung memaki-maki, saya langsung marah-marah, kamu tuh bla bla bla. Mungkin sejenak saya tenang, saya puas karena saya sudah mengeluarkan emosi negatif tadi. Tapi sayangnya dampaknya adalah dampak yang negatif. Dampaknya adalah persahabatan kami menjadi tidak baik. Walaupun akhirnya kita udah ngobrol dengan baik-baik, akhirnya kita jadi teman baik kembali. Tapi itu adalah salah satu contoh emosi negatif yang kadang-kadang secara alam bawah sadar gitu kita langsung mengeluarkan aja, refleks seperti itu. Misalnya kita banting remote maupun marah-marah tadi, itu gunanya untuk mengeluarkan emosi dalam diri kita. Tentunya kalau ada emosi negatif dalam diri kita, lalu kita pendem aja, akhirnya hasilnya kita jadi sendiri yang merasa tidak nyaman. Kemana-mana rasanya berat, itu karena adanya emosi negatif dalam diri kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita mengeluarkannya. Tentunya mengeluarkannya tidak boleh dengan cara negatif tadi, yang akhirnya merugikan orang lain, dan pada ujungnya juga merugikan diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus mengeluarkan dengan cara yang jauh lebih positif. Saya pribadi, saya melakukan satu yang namanya expressive writing, yaitu menulis dengan ekspresif. Ketika Anda marah, Anda ambil sebuah kertas, lalu Anda tuliskan semua amarah tadi di kertas tersebut. Anda mau ngomong kasar segala macam, itu boleh. Tapi di kertas tadi, bukan ke orangnya. Anda berkata kasar atau marah-marah, mengeluarkan semua unek-unek, aku tuh maksudnya seperti ini, tapi kenapa kamu seperti ini? Nah, itu Anda tuliskan semua di kertas. Anda curahkan semua sampai akhirnya Anda merasa plong, karena itu sudah keluar semua. Setelah itu biasanya saya remek-remek kertasnya, saya buang. Atau kadang-kadang saya bakar, jadi jauh lebih plong. Setelah Anda plong, baru Anda ketemu dengan orang tersebut. Anda bicarakan dengan baik-baik tentang masalah yang terjadi, dan itu akan jadi jauh lebih enak, jadi jauh lebih tenang, jadi jauh lebih damai dibandingkan Anda ngomong dengan penuh emosi. Maka dari itu, ketika Anda merasa emosi negatif, sebelum melakukan sesuatu, Anda keluarkan dulu emosi negatif tadi dengan expressive writing, dengan menuliskan semua apa yang Anda rasakan, sehingga Anda jadi jauh lebih tenang. Jangan mengambil keputusan ketika emosi kita sedang naik. Karena ketika emosi kita naik, logika kita turun. Tetapi ketika kita bisa meredakan emosi, emosinya tenang, emosinya turun, mendadak kita bisa berpikir jernih, logikanya naik. Jadi pesan saya, ketika Anda mau mengambil keputusan atau mau ngomong dengan orang untuk menyelesaikan suatu masalah, pastikan emosi Anda sudah reda dulu, baru Anda ngomong baik-baik. Sehingga yang berperan banyak adalah logika. Anda tidak didominasi oleh emosi Anda. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jika Anda suka video ini, Anda bisa klik like di bawah sini. Anda juga bisa klik subscribe di bawah sini, sehingga Anda bisa mendapatkan info ketika ada video baru saya yang muncul. Demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Andreas Burdes mengucapkan salam dahsyat.